Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Adrianto dengan NIM 2150 3010 7111 046 dari program studi Administrasi Publik, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan cara-cara penggunaan dari aplikasi SPSS bab 1 sampai bab 5. Tujuan dari pembahasan serta praktik serta pembuatan video pada saat ini adalah guna menuntaskan tugas ujian akhir semester statistika kelas G, dan dosen pengampunya ialah Bapak Bayu Indra Pratama, SIKOM MA. Baik, pada video saat ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2. Untuk bab 3, bab 4, dan bab 5-nya akan saya buatkan secara terpisah dari video yang ini. Bab yang pertama ini adalah kita masuk mengenai skala pengukuran dan metode analisis data. Dan yang bab 2 ini adalah pengenalan program SPSS, aplikasi statistik, deskriptif, dan cross-tab. Baik, mungkin pada bab 1 ini kita akan lebih fokus ke dalam pengertian skala pengukuran dan metode analisis, serta nanti kita akan berkenalan juga dengan aplikasi SPSS. Jadi SPSS itu apa sih? Jadi sebenarnya ada banyak teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini juga ada pengertian-pengertian skala pengukuran. Jadi, skala pengukuran itu merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, orang dapat digambarkan dari beberapa karakteristik seperti umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan preferensi terhadap merek barang tertentu. Jadi itu adalah pengertian dari skala pengukuran. Selanjutnya adalah dari skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek, misalnya variabel jenis kelamin. Responden dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, laki-laki dan wanita. Kedua kelompok ini dapat diberi kode 1 dan kode 2. Angka ini tidak hanya Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori semata tanpa nilai intristik dan tidak memiliki arti apa-apa. Oleh sebab itu, tidaklah tepat menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel jenis kelamin. Angka 1 dan 2 hanya sebagai cara untuk mengelompokkan subjek ke dalam kelompok yang berbeda, atau hanya untuk menghitung berapa banyak jumlah di kategorinya. Jadi statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji statistik yang mendasarkan counting seperti modus dan distribusi frekuensi. Selanjutnya ini adalah skala ordinal. Skala ordinal ini tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking terhadap kategori. Sebagai misal, kita mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral, merek Aqua, Aquana, Aquaria, dan Aquades. Kita dapat meminta responden untuk melakukan ranking terhadap merek produk air mineral, yaitu dengan memberi angka 1 untuk merek yang paling disukai, angka 2 untuk rating keduanya tersebut, ya. Selanjutnya ini ada skala interval. Skala ini adalah misalkan di samping menanyakan responden untuk melakukan ranking preferensi terhadap merek,
Mereka juga diminta untuk memberi nilai atau rate terhadap preferensi mereka sesuai dengan 5 skala. Nah, misalnya skala 1 preferensinya sangat tinggi, skala 2 preferensinya tinggi, skala 3 preferensinya moderat, 4 itu rendah, dan yang kelima ini sangat rendah. Nah, skala pengukuran seperti di atas ini disebut dengan skala interval. Uji statistik yang sesuai untuk pengukuran skala ini adalah semua uji statistik, kecuali yang mendasari pada rasio seperti koefisien variasi. Skala Likert, jika jarak antara skala dibuat sama atau konstan, maka menjadi skala interval. Selanjutnya ini adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar base value yang tidak dapat dirubah. Misalnya umur responden itu tidak dapat dirubah dan memiliki nilai dasar 0. Nah, skala rasio dapat ditransformasikan dengan cara mengalihkan dengan konstanta, tetapi transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara menambahkan konstanta karena ini akan merubah nilai dasarnya. Selanjutnya ini setelah kita membahas mengenai skala pengukuran, di sini kita akan membahas juga mengenai metode analisis data. Nah, uji statistik untuk menganalisis data seperti ini disebut metode dependent. Jadi anggaplah kita mempunyai data yang berisi N observasi dengan P variabel. P variabel ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok atau subset. Nah, ini disebut juga metode dependent. Nah, di sini metode dependent ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu jumlah variabelnya bebas, satu atau lebih dari satu variabel. Jumlah variabel yang terikat itu satu atau lebih dari satu variabel yang terikat. 3. Jenis skala pengukuran variabel bebas, metrik atau non-metrik. Yang keempat, jenis skala pengukuran variabel terikat, metrik atau non-metrik. Nah, kalau variabel terikat, non-metrik, dan satu variabel bebas, non-metrik, itu metode ini sering disebut cross-step dengan analisis statistik chi-square. Jadi metode cross-step digunakan untuk melihat apakah asosiasi antara dua variabel non-metrik, misalnya gender dengan 2 kategori male dan female dengan tingkat pendidikan 4 kategori SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah satu variabel terikat metrik dan satu variabel bebas non-metrik. Metode statistik ini untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas sering disebut dengan metode univariat. Nah, sedangkan lebih dari satu variabel terikat disebut metode multivariat. Nah, selanjutnya ini adalah dua atau lebih variabel terikat metrik dan dua atau lebih variabel bebas non-metrik. Nah, metode statistik untuk menguji lebih dari satu variabel terikat metrik dan lebih dari satu variabel bebas metrik adalah multivariate analysis of variance atau biasa disebut dengan MANOVA. Selanjutnya adalah satu variabel terikat metrik dan satu atau lebih variabel bebas metrik. Nah, metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat metrik dan satu atau lebih variabel bebas atau metrik adalah regresi. Nah, selanjutnya ini adalah satu variabel terikat non-metrik dan lebih dari satu variabel bebas metrik. Nah, sebagai misal variabel terikat adalah intensitas membeli produk yang diukur dengan skala nominal. Responden diminta untuk menjawab apakah akan membeli produk satu atau tidak akan membeli produk. Sedangkan variabel bebas adalah age atau umur, income, education, dan lifestyle yang semuanya diukur dengan ukuran interval atau rasio. Selanjutnya adalah lebih dari satu variabel terikat metrik dan lebih dari satu variabel bebas. Misalnya kita punya dua variabel yang terikat, yaitu pendapatan kepala keluarga atau earn dan income keluarga atau income.
serta dua variabel bebas tabungan keluarga, saving dan kekayaan ke keluarga, wealth. Saving dan wealth berpengaruh langsung terhadap income dan berpengaruh tidak langsung lewat earn baru ke income. Nah, selanjutnya ini ada metode-metodenya. Metode yang pertama adalah metode interdependent. Metode analisis data, ada kemungkinan kita tidak dapat mengelompokkan data yang ada ke dalam variabel terikat maupun variabel bebas. Pada situasi seperti ini, tujuan utama dari analisis adalah memahami atau mengidentifikasi mengapa bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkorelasi. Selanjutnya adalah variabel metrik. Misalnya seseorang analisis keuangan memiliki sejumlah rasio keuangan katakanlah 100 yang dapat ia gunakan untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk tujuan analisis keuangan dapat menggunakan semua 100 rasio atau sejumlah katakan dua indeks komposit. Setiap indeks komposit dibentuk dan menjumlahkan atau rata-rata tertimbang dari 100 rasio. Nah, jelaslah bahwa lebih mudah membandingkan perusahaan dengan menggunakan dua indeks komposit daripada menggunakan 100 rasio keuangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah variabel non-metrik. Misalnya kita ingin membuat tabel klasifikasi silang antara region atau reg dengan 4 kategori dan ras atau ras dengan dua kategori, maka data seperti ini dapat dianalisis dengan berbagai metode. Salah satu teknik yang sangat populer adalah tabulasi silang. Baik, itu adalah pembahasan dan pengenalan mengenai skala pengukuran dan metode analisis yang akan digunakan di bab-bab selanjutnya. Eh, Selanjutnya ini adalah pembahasan dari bab 2. Bab 2 ini mengenai pengenalan program SPSS, aplikasi statistik deskriptif dan cross-tab. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan aplikasi SPSS. Jadi SPSS itu adalah Statistical Package for Social Science, yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basic Windows. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara mengoperasikannya? Ya, kita sambil praktek dulu ya mungkin ya. Cara menggunakannya adalah kita klik ya. Caranya kita klik dua kali atau double klik aplikasi SPSS. Sebelumnya aplikasinya bisa di-download di Google ya teman-teman. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Baik, ini adalah bentuk aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini terdapat menu-menu utama, yaitu yang pertama ini adalah file, edit, view data, transform, insert, format, analyze, grapes, details, extension, Windows, helps. Nah, em, cara kita menggunakannya adalah jika kita ingin membuka atau mengentry data baru, yang pertama kita klik file. Nah, kita klik open. Nah, di sini kita membuka data
Baru misalnya kita buka data employee. Ini adalah data. Nah, ini adalah contoh data dari employee. Jika sudah memasukkan data, datanya akan seperti ini. No. Selanjutnya, kalau kita ingin eh, jika kita ingin mengekspor, pertama ini kita buka dulu. Sini kita coba pakai data cross-check. Kita ganti dulu file type-nya ini ke Excel. Maka di sini ada file cross-check. Nah, kita menggunakan data yang ini. Nah, jangan lupa ini disentang dan ini disentang. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mengolah data, untuk menjelaskan aplikasi uji statistik akan digunakan dua jenis data yaitu Gaussian dan time series atau untuk waktu. Data processing adalah data dari hasil observasi entitas yang berbeda, di mana variabel tersebut diukur pada satu titik yang sama. Data accretion yang akan digunakan dalam buku ini adalah jawaban terhadap survei karakteristik keuangan konsumen yang dilakukan oleh Board of Governors of the Federal Reserve System USA yang dilakukan pada tahun 1963. Nah, data tersebut ini tersimpan pada file cross-section yang kita buka saat ini. Nah, di sini juga terdapat 12 variabel. Yang pertama itu size. Size itu number of person in the family. Selanjutnya ini ada age, ada age ini umur, experience, pengalaman, months ini bulan. Selanjutnya ada race, rate, income, wealth, saving. Nah, ini ada 12 eh ada 12 variabel. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba analisis data. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Dalam laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertai sebelum pembahasan analisis utama, model umumnya ditampilkan lebih dahulu statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan. Nah, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, min, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan smoothness. Nah, coba kita praktekkan cara menganalisis datanya. Yang pertama ini kita buka file crossx. Yang pertama kita klik file, open data. Kita ganti ini menjadi format Excel, lalu kita klik data cross-check. Ini datanya bisa di-download dulu ya. Lalu kita klik OK, sudah dibuka. Lalu kita klik analyze, kita klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif. Nah, di sini kita masukkan variabel on, dimasukkan ke dalam kolom variabel. Setelah itu kita klik option. Setelah kita klik option, kita klik min dan sum, variance, range, SE min, maximum, minimum, standard deviation, kurtosis, smoothness, baru kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini keluar data secara deskriptif. Nah, ini menunjukkan responden M ada 100 dari 100 responden. Ini gaji kepala keluarga terkecil minimum adalah 0,75. Nah,
$0,75 dan gaji kepala keluarga terbesar maksimum adalah $30.000. Jumlah gaji 100 orang ini adalah $791.000. Rata-rata gaji kepala keluarga dari 100 responden adalah $7.910.000 dengan standar deviasi sebesar 5.129.000 dan variansinya sebesar 26.314. Nah, standar deviasi dan varians mengukur tingkat variabilitas data. Jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai minnya, itu menunjukkan indikasi adanya variasi yang lebar pada data Swinnerts dan kurtosis. Merupakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa dari hasil tampilan output SPSS memberikan nilai Squiness dan kurtosis masing-masing 2.590 dan 8.422 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar $29.25 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari 100 responden gaji mereka yaitu sebesar $791.10.000. Nah, ini adalah deskriptif statistik. Selanjutnya kita akan analisis menggunakan analisis tabulasi silang atau cross step. Jadi cross step ini digunakan untuk menggambarkan data profil responden yang umumnya disampaikan secara pengantar olah data, utama dalam laporan skripsi, tesis, dan disertasi. Cross step melihat hubungan dua data atau lebih yang bersifat kategorikal, misalkan ingin melihat hubungan kelompok umur dan jenis responden. Nah, di sini juga kita masih menggunakan file cross-check. Baik, langsung aja kita analisis cross-step. Langkah yang pertama ini adalah kita klik open data. Kita buka data cross-check. Sini kita ganti dulu formatnya menjadi Excel. Lalu kita ganti ke cross-check 1. Kita klik open. Lalu kita klik OK. Kita klik analyze. Kita klik descriptive statistik. Lalu kita klik cross step. Nah, pada variabel row ini kita masukkan variabel rect. Selanjutnya pada column ini kita masukkan variabel res. Pilih statistik. Kemudian kita klik square. Kita klik check square, lalu continue. Pilih cell, kita klik cells, isikan observed, consecutive observed, dan kita klik di total, di presentasinya ini total. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil datanya. Cara membaca cross-step tabulation rect dan res adalah sebagai berikut ini. Pada baris row merupakan variabel rect tempat tinggal yang terdiri dari 4 region. Sedangkan pada kolom adalah variabel res atau etnik, yaitu etnik kulit putih dan kulit hitam. Untuk region 1, rek 1, jumlah kepala keluarga kulit putih, kodenya 2, yang tinggal di region 1 di Northeast. Ada 28 atau 28/100 atau 28% keluarga, sedangkan kulit hitam kode 2 adalah 1 atau 1/100 atau 1%. Kulit putih yang tinggal di North Central region 2
27 atau 27%, sedangkan kulit hitam tidak ada yang tinggal di North Central. Kulit putih yang tinggal di South ada 23 atau 23%, dan kulit hitam yang tinggal di South 4 atau 4%. Kulit putih yang tinggal di West itu ada 15 atau 15%, dan kulit hitam yang tinggal di West ada 2 atau 2%. Nah, si space test ini dapat digunakan untuk menguji apakah ada asosiasi atau hubungan antara res dan rek. Hasil chi-square chi-square persen menunjukkan nilai sebesar 5.720 dengan probabilitas signifikan 0,126. Oleh karena itu, nilai signifikasi jauh di atas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara asosiasi antara warna kulit res dan region. Jadi ini adalah beberapa contoh cara analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin pada video kali ini pembahasan yang bisa saya sampaikan hanya sekian. Eh, untuk bab 3, bab 4, dan bab 5 itu dapat dilihat di video berikutnya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.